Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Tulab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa menyambung kembali pelajaran kita pada mapel tauhid. Dan sekarang kita sampai pada halaman 25 di buku saya. Insyaallah kurang lebih sama ya. Nah, kita langsung saja ya, masuk di pembahasan dalil. Dalil dari wajibnya 4 perkara yang telah kita bahas, yaitu berilmu, beramal, berdakwah, dan sabar di atasnya. Apa dalilnya? Maka berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalil dari 4 perkara itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Dalilnya adalah firman Allah surat Al-Asr yang sangat terkenal sekali. Demi masa, sungguhnya seluruh manusia itu dalam kerugian, kecuali 4 sifat yang empat yang Allah sifati. Kecuali orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang memiliki 4 sifat ini. Orang yang beriman, beramal soleh, wa tawasaw bil haq, saling menasihati, saling berwasiat dalam kebenaran, yaitu berdakwah. Lalu yang keempat, wa tawasaw bis sabr, saling berwasiat dalam kesabaran. Ini orang yang tidak merugi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita baca syarahnya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, qauluhu wad dalilu ay ala hadhil maratibil arba'i. Ya. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dalilnya adalah, yang dimaksud adalah dalil dari empat ya, tingkatan yang wajib kita lakukan itu ya, ilmu, amal, dan sebagainya tadi. Adalah firman Allah, wal asr, demi masa. Aqsamallahu azza wa jalla fi hadhihi surati bil asri. Kata Syekh Utsaimin, Allah bersumpah di surat ini dengan asr, ya. Alladzi huwa dahr, yang mana asr itu maknanya adalah masa, waktu, dahr, kasih garis bawah, ya. Wa huwa mahallul hawadithi min khairin wa syarrin. Dan masa atau waktu itu adalah tempat kejadian, tempat terjadinya seluruh peristiwa, dari kebaikan maupun keburukan. Fa'aqsamallahu azza wa jalla bihi ala annal insana kullal insani fi khusrin. Ya, fi khusrin, maaf. Ya, maka Allah bersumpah ya, dengan demi masa itu, bahwa seluruh manusia benar-benar dalam kerugian. Illa man ittasafa bihadhihi sifatil arba'i, kecuali orang yang memiliki, orang yang mengumpulkan dalam dirinya 4 perkara ini, 4 sifat ini. Yang pertama al-iman, dia beriman. Yang kedua dia al-amalu soleh, beramal soleh. Yang ketiga at-tawasi bil haq, dia mau untuk saling mewasiati dalam kebenaran. Yang keempat at-tawasi bis sabr, dia mau untuk saling berwasiat dalam kesabaran. Seluruh manusia, kata Syekh Utsaimin, dalam kerugian, kecuali orang yang mau bersifat dengan 4 perkara ini, ya. Nah, beliau melanjutkan, ya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Ibnul Qayyim menyebutkan, jihadun nafsi arba'u maratiba, jihad melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu, itu ada 4 tingkatannya, 4 ya, 4 levelnya. Level yang pertama, an yujahidaha ala ta'allumil huda, dia menjihati dirinya sendiri, ya, nafsunya ini sendiri, untuk belajar, untuk mempelajari petunjuk, wadinil haq, dan mempelajari agama yang benar. Alladzi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'asyiha wa ma'adiha illa bihi, yang tiada kesuksesan, tiada keberuntungan ya, dalam kehidupan dunia maupun akhiratnya, kecuali dengan petunjuk dan agama tersebut. Jadi kalau mau memperbaiki diri, itu kan harus bersungguh-sungguh, ya kan? Nah, bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri, jihad melawan diri sendiri, ini ada 4 tingkatannya, kata Ibnul Qayyim. Level yang pertama, kita harus menjihati diri kita untuk mau belajar dulu, belajar petunjuk dan agama yang benar, kata Ibnul Qayyim. Lalu yang kedua, tsaniyah an yujahidaha alal amali bihi ba'da ilmihi, dia menjihati dirinya untuk mengamalkannya setelah dia ilmui. Jadi memaksa, menyuruh jiwanya ini untuk mengamalkan apa yang telah dia ilmui. Lalu yang ketiga,
an yujahidaha ala da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Dia menjihati dirinya, ya, bersungguh-sungguh untuk mengajak dirinya sendiri ini untuk berdakwah kepada ilmu, ya, dan mengajarkan ilmu yang telah ia miliki kepada orang yang tidak mengetahui. Lalu yang keempat, ar-rabi'ah an yujahidaha ala sabri ala masyaqid da'wati ilallahi au adzal khalqi wa yatahammalu dzalika kulluhu lillahi fa idza istakmala hadhihi al-maratib, ya, al-arba' shara minar rabbaniyin, ya. Lalu yang keempat, level yang keempat, dia menjihati dirinya untuk sabar menanggung sulitnya dakwah ke jalan Allah dan sabar menanggung gangguan manusia, ya. Naam, ya. Sabar menanggung itu semua lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada empat, ya, tidak bisa dibalik, ini tidak boleh terbalik. Satu, harus berilmu dulu, lalu yang kedua harus beramal, lalu yang ketiga harus berdakwah, lalu yang keempat harus sabar dalam dakwahnya. Nggak bisa dia langsung level 3, nggak bisa dia langsung pokoknya dakwah sih amali karo ilmune keri, nggak bisa, ya. Dia langsung ngamal dulu, ilmunya ketinggalan, nggak bisa. Dia harus pakai 4 level ini runut, ya. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, itu baru benar jihad terhadap diri sendirinya. Nah, kalau 4 ini, ya, idza stakmala hadhil maratibul arba', 4 ini telah sempurna dia jalankan urut satu demi satu, ya, shara minar rabbaniyin, dia akan menjadi orang rabbaniyin, ya. Nah, yang dijuluki dengan rabbaniyin. Nah, ya. Taib, ya. Fallahu azza wa jalla, ya kan. Jadi kalau ditanya orang yang rabbani itu bagaimana? Generasi yang rabbani itu bagaimana? Ya itu tadi, ya, yang melakukan 4 perkara tadi, ya, dengan urut. Nah, ya. Taib, sebentar. Taib, kemudian, ya, Syekh Utsaimin melanjutkan, fallahu azza wa jalla aqsama fi hadhihi surati bil asri ala anna kulla insanin fahuwa fi khaybatin wa khasrin mahma kathura maluhu wa waladuhu wa aduma qadruhu wa syarafuhu illa man jama'a hadhil awsafil arba'ati, ya. Taib, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Utsaimin, ya, bersumpah, ya, di surat ini dengan masa, dengan waktu, bahwa seluruh manusia sesungguhnya berada di dalam kerugian, ya, walaupun hartanya banyak, walaupun anaknya banyak, walaupun kedudukannya tinggi dan mulia, kecuali orang yang mengumpulkan 4 sifat ini. Yang pertama, al-imanu wa yashmalu kullama yuqarribu ilallahi ta'ala min i'tiqadin sahihin wa ilmin nafi'in. Iman, yang dimaksud iman ini, ya, yang mencakup segala perkara yang mendekatkan ia kepada Allah dari keyakinan yang benar dan ilmu yang bermanfaat. Jadi sumber iman yang benar itu adalah keyakinan yang benar. Kalau keyakinannya salah, ya imannya salah, ya. Kemudian, ya, kalau sudah keyakinannya salah, tentunya amalnya salah, kan begitu. Maka sumbernya adalah iman dulu. Iman yang benar, akidah yang benar. Kemudian yang kedua, setelah beriman, al-amalus soleh, orang yang beramal soleh, wa huwa kullu qaulin au fi'lin yuqarribu ilallahi bi an yakuna fa'iluhu lillahi mukhlishan wali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muttabi'an. Ya, yang kedua adalah beramal soleh. Apa yang dimaksud dengan amal soleh itu? Amal soleh adalah seluruh perkara, ya, ucapan maupun perbuatan yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan, ya. Jadi amal soleh itu adalah seluruh perkara atau perkataan, perbuatan, ya, yang mendekatkan dia kepada Allah, ya, dengan jalan, dengan syarat 2 perkara. Syaratnya yang pertama, ikhlas kepada Allah. 2, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seluruh perkara yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dilakukan dengan ikhlas dan ittiba, ikhlas dan mengikuti Nabi, itu namanya amal soleh, ya. Nah, kemudian sifat yang ketiga yang harus dimiliki agar tidak rugi adalah at-tawasi bil haqqi wa huwa at-tawasi ala fi'lil khairi wal hathu ala
alaihi wat targhibi fihi. Ya. Yang ketiga adalah saling berwasiat dalam kebenaran, yaitu berwasiat untuk melakukan perbuatan baik, menyemangati orang untuk berbuat baik dan mendorong orang untuk berbuat baik. Ini dakwah, ya. Orang yang mau berdakwah. Lalu yang keempat, at-tawasi bis-sabri bi an yusi ba'duhum ba'dha bis-sabri ala fi'li awamirillah wa tarki maharimillah wa tahammuli aqdarillah. Dia saling berwasiat dalam kesabaran dengan cara saling mewasiati satu dengan yang lainnya untuk sabar. Ya, sabar dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Satu, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Dua, sabar di atas takdir Allah. Yang ketiga. Jadi sabar itu, sebagaimana kita bahas kemarin ada tiga kan. Sabar untuk terus taat pada Allah, sabar untuk menjauhi larangan Allah, sabar untuk menjalani takdir Allah. Baik takdir yang baik maupun takdir yang jelek. Karena kadang orang yang diuji dengan takdir baik malah tidak lulus. Orang yang kaya lalai sama Allah banyak. Ya. Nah, ya maka dapat takdir baik pun harus sabar. Ya. Nah, masya Allah ya. Apalagi dapat takdir buruk. Nah, itu ya, tentunya tergantung pada kualitas keimanan seorang hamba. Taib ya. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan wa tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri yatadammananil amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Dan saling mewasiati dalam kebenaran dan kesabaran ini mengandung perkara yaitu amar ma'ruf nahi munkar, ya. Yang dengan keduanya itu alladzaini bihima qawamul ummati wa salahuha wa nasruha wa husulu syarafi wal fadilati laha. Yang dengan amar ma'ruf nahi munkar inilah akan tegak umat itu, akan baik umat itu, akan mendapatkan pertolongan dan memperoleh kemuliaan dan keutamaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Surat Ali Imran ayat 110. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kapan kalian menjadi umat terbaik? Ketika kalian ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ketika kalian beriman, ketika kalian amar ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, mencegah manusia dari perbuatan jelek dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah umat Islam itu umat terbaik ketika mau melaksanakan perkara tersebut. Nah, ya. Kemudian ya, dilanjutkan sedikit. Qala Syafi'i rahimahullahu taala. Berkata Imam Syafi'i, ini perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Qala Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Siapa beliau? Syafi'i. Syafi'i huwa Abu Abdullah Muhammad bin Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ibn Syafi' al-Hashimi al-Qurashi. Wulida ya, fi Gaza. Imam Syafi'i ini lahir di Gaza. Sekarang kalau Palestina itu Gaza. Sanata mi'atin wa khamsina. Tahun 150 Hijriyatan. Wa tuwufiya bi Misra. Dan beliau meninggal di Mesir. Sanata mi'ataini wa arba'in Hijriyatan. Tahun 204 Hijriyah. Wa huwa ahadul a'immatil arba'ati alal jami'i rahmatullah alaihi. Ya. Dan beliau adalah salah satu dari 4 imam yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin di dunia. Imam ya, Muhammad bin Idris nama aslinya ya, Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang beliau lahir ya, setelah lahir baru kalau 2 bulan ya, dalam satu riwayat bapaknya meninggal. Ya. Ibunya yang memelihara beliau. Nah, yang ngopeni beliau. Dan Imam Syafi'i ini dari kecil sungguh luar biasa ya. Nah, ilmunya. Sungguh luar biasa menghadap pada ilmu. Bahkan beliau sendiri yang menceritakan, kalau baca sesuatu langsung hafal. Nah, ya. Dan beliaulah orang yang sangat disayangi oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Ya. Guru beliau. Ya. Yang beliau, ya, Imam Syafi'i ini ketika berguru kepada Imam Malik bin Anas, beliau sudah hafal kitab Muwatta'nya. Nah, bahkan Imam Syafi'i pernah diuji ya, oleh banyak manusia, ya, ahli hadis ya, dibalik-balik itu, ya, sanad hadisnya, Imam Syafi'i bisa mengurutkannya. Nah, ya, sebagaimana pernah terjadi pula pada Imam Bukhari. Ya. Imam Bukhari juga pernah diuji demikian. Maka ya inilah ya cerminan ya, luar biasanya ya, Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Ya, dan kitab beliau sangat banyak ya, yang terkenal ya, dalam bidang fikih namanya Al-Um ya. Itu induk dalam
mazhab Syafi'iyah. Nah, beliau mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas manusia kecuali surat ini saja, maka sungguh itu sudah cukup. Ya. Maknanya apa? Muraduhu rahimahullahu anna hadhihi surata kafiyatun lil khalqi. Maksudnya Imam Syafi'i bahwa surat ini sudah cukup bagi manusia fil hathi alat tamassuki bidinillahi, untuk menyemangati mereka untuk berpegang teguh pada agama Allah, bil imani wal amali sholihi wa da'wati ilallahi wa sabri ala dzalika, untuk beriman, beramal soleh, dakwah dan juga sabar atas hal tersebut. Walaisa muraduhu anna hadhihi surata kafiyatun lil khalqi fi jami'i syariati, ya. Dan bukanlah maksud dari kalimat Imam Syafi'i itu bahwa surat ini cukup dari seluruh syariat, bukan, mencukupi dari seluruh syariat, bukan, tetapi mencukupi dari sisi anjuran menyemangati manusia untuk beramal, untuk berilmu, beramal soleh, berdakwah dan sabar di atasnya. Nah, maka kata Imam Syafi'i, seandainya Allah tidak menurunkan hujah kepada manusia, ya, melainkan surat Al-Asr ini aja, maka sudah cukup. Karena itu sudah cukup untuk membuat mereka, menyemangati mereka untuk melakukan 4 perkara tadi. Begitu maksudnya. Nah, ya, kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan sedikit, ya, wa qauluhu lauma anzalallahu hujjatan ala khalqi ila hadhihi surah li'annal aqila al-basira, karena kata Syekh Utsaimin, seorang yang berakal, seorang yang memiliki pandangan, idza sami'a hadhihi surata, kalau dia mendengar surat ini, au qara'aha, atau membaca surat ini, fala budda an yas'a ila takhlisi nafsihi minal khusrani, ya, maka seorang yang berakal itu ketika membaca ayat ini pastilah dia berusaha untuk membebaskan dirinya dari kerugian, ya, kerugian yang nyata, ya, wadzalika bittisafihi bihadhihi sifatil arba, yaitu dengan jalan agar dia bebas dari kerugian, dia itu melakukan 4 perkara yang ada dalam ayat ini, yaitu iman, amal soleh, tawasi bil haq, tawasi bis sabr, ya. Itulah makna dari perkataan Imam Syafi'i bahwa, ya, kita, ya, nah, kita ini, ya, seharusnya tidak boleh sampai rugi. Caranya bagaimana? Melakukan 4 perkara itu. Dan Imam Syafi'i tadi menekankan kalau itu saja yang diturunkan sudah cukup untuk membuat kita itu gerigah, apa, kalau bahasa Jawanya apa, semangat untuk berilmu, beramal, berdakwah dan saling sabar di dalam dakwah tersebut, ya. Itulah, ya, yang bisa kita bawakan pada kesempatan ini, dan insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.